Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berpetualang camping di salah satu wisata di Lumajang, yaitu di Ranuregulo. Kebetulan saya berdomisili di Surabaya. Sebelum berangkat tetap kita siapkan tenda, kompor, gas, matras, sleeping bag, itu jangan lupa ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya sendiri, ya rental lah setidaknya. Seperti saya ini rental di langganan saya daerah Rungkut ya, kota Surabaya, langganan saya. Untuk perjalanannya sendiri dari Surabaya ke Ranuregulo itu sekitar 2 jam 59 menit ya teman-teman. Untuk jarak tempuhnya sendiri itu sejauh 99 km. Kemudian saya berangkat dari Surabaya itu pukul 10:05 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Cukup siang, cukup terik. Sebelum berangkat tetap dipastikan planning kita ke Ranuregulo lewat mana perjalanannya. Kalau saya sendiri itu lewat via Malang, yaitu saya dari Surabaya kemudian ke Malang, kemudian daerah Arjosari, terminal Arjosari itu langsung naik ke Tumpang, yaitu nanti kita akan masuk ke loket masuk Taman Nasional Bromo. Jadi kalau teman-teman lewat Malang pasti masuk ke kawasannya Taman Nasional Bromo. Sebelum berangkat kita sudah tahu ya medannya nanti seperti apa yang kita lalui. Diusahakan atau wajib lah bagi teman-teman ketika naik gunung atau ke Ranuregulo khususnya itu dicek kesehatan fisik sepeda motornya, itu wajib ya teman-teman. Terutama yang perlu dicek itu rem depan dan belakang, terutama yang menggunakan matic. Kebetulan saya kan ke Ranuregulo itu menggunakan matic ya teman-teman, matic Scoopy. Dari info yang saya searching, kalau naik gunung itu sebenarnya tidak boleh ya menggunakan matic, karena kan tanjakan ada turunan itu kalau tidak persneling motornya itu sangat membahayakan sekali. Kalau kalian nggak punya sepeda motor yang persneling atau bergigi itu ya nggak apa-apa teman-teman, bawa matic aja nggak apa-apa, Beat, Scoopy seperti itu. Tapi harus dicek benar-benar rem kampasnya, jangan sampai sudah aus sudah nanti celakanya kalau rem blong di perjalanan. Kalau naik turun itu kan biasanya panas dibuat ngerem. Solusinya dari papan nama dan pengalaman teman-teman itu, ketika panas sudah rem mulai nggak fungsi berat itu istirahat, terus dikasih air ya teman-teman. Remnya yang dikasih air, nanti biar normal kembali disiram air depan belakang rem kampasnya, karena itu sangat penting banget. Soalnya banyak kejadian, banyak rem blong, banyak orang mungkin jatuh ya teman-teman, karena medannya itu sangat sulit naik turun dan kondisi sepedanya kurang mumpuni. Jadi harus benar-benar safety fisik pribadi manusianya dan juga fisik sepedanya. Dan ini teman-teman cukup ruame ya teman. Ini kita sudah masuk kawasan Bromo. Tadi kan kita sudah
masuk gapura, area loket masuknya. Sekedar info, kalau kita ngecamp di Ranu Regulo itu nggak perlu bayar tiket masuk, nggak usah, nanti ada loketnya sendiri di Ranu Regulo. Jadi petugasnya itu ketika kita tadi sempat berhenti untuk menanyakan kita mau ngecamp di Ranu Regulo, petugasnya kita langsung dipersilahkan lanjut, soalnya kan kita tujuannya nggak ke Bromo, kita kan mau ngecamp ke Ranu Regulo, jadi ada loketnya sendiri untuk pembayarannya. Ini sudah memasuki area Ranupani ya teman-teman. Kawasan Ranupani itu masih kawasan Semeru, dan ini adalah salah satu tempat wisata di Ranupani cukup ramai ya teman-teman, karena ini hari Minggu ya, saya kesini itu hari Minggu, jadi cukup ramai sekali lah. Ini saya sampai di lokasi pukul 2 lebih berapa tadi, 42, hampir jam 3 sore. Saya tiba langsung menuju parkiran khusus. Parkirannya khusus kalau kalian ingin ngecamp ya di Ranu Regulo, itu tempat parkirannya di dekatnya Ranupani, yaitu tempat penitipan sepeda motor bagi yang mau ngecamp. Bayarnya sendiri cuma 10.000 per sepeda. Kemudian kita turun jalan kaki, perjalanannya itu sekitar 10 menit ya, dari parkiran penitipan sepeda motor ke Ranu Regulo. Dan medannya, jalannya itu turun terus, nggak ada naiknya, turun dan datar seperti itu. Di perjalanan menuju Ranu Regulo itu di samping kiri itu ada Ranupani ya. Danau Ranupani ya cukup epic, bisa foto-foto sambil jalan-jalan, dinikmati aja ya teman-teman. Pemandangan sungguh sejuk yang kalian impikan mungkin. Nah, ini saya sudah sampai di loket masuk Ranu Regulo untuk registrasi awal. Pendaftaran masuk, yaitu untuk biayanya sendiri 24.000 per orang. Kalau kalian berdua ya 48, kalau sendiri 24, kalau berdua 48. Kalau kalian bertiga ya tinggal kalikan aja 24 kali 3. Begitu teman-teman untuk registrasi ngecamp di Ranu Regulo. Loket sama kawasan ngecampnya, camping groundnya itu berdekatan ya, masih satu kawasan ya teman-teman. Untuk danaunya sendiri, view-nya itu sangat menyejukkan, sangat bagus, dan dekat sama camping groundnya, persis di sampingnya danau camping groundnya. Dan di sini juga disediakan kamar mandi, toilet ya, ada toiletnya juga, ada tempat BAB-nya, dan juga di warungnya itu ada warung juga ya teman-teman. Tadi kita sempat lihat itu menyediakan air panas, kalau kalian ingin mandi kedinginan ya di situ menyediakan air panas, nggak tahu untuk biayanya sendiri. Dan di warung tadi juga menyediakan banyak makanan seperti mie instan, gorengan, cemilan, dan berbagai macam logistik. Air bersih juga ada, aqua, seperti itu. Setelah saya mendirikan tenda, saya sholat,
Untuk sholatnya sendiri itu di atas warung ya, di atas warung itu ada tempatnya khusus untuk sholat para pengunjung yang ngecamp di situ. Untuk toiletnya sendiri itu bayar 2000 ya teman-teman. Terus untuk nyuci piring, kalau kalian sudah masak, bawa logistik, perlengkapan masaknya kotor, bisa nyuci di situ. Ada sabunnya juga, ada kerannya, wastafelnya juga ada. Sungguh canggih ya teman-teman, tapi bayar 2000 ya, pasti nggak asal nyuci aja di situ. Nah, ini logistik yang saya bawa teman-teman, yang umum dibawa ketika berpetualangan. Misalnya jadi anak gunung, anak membuat apa? traveler, yaitu mie instan biasa, makanan pecinta favorit. sejuta umat. Untuk pelengkapnya Adalah sendiri itu saya bawa kangkung yang nantinya akan dijadikan oseng kangkung Indomie. favorit saya sendiri ya teman-teman. Goreng Dan apa ini penting tuh? ya, kalau kalian ingin ngecamp itu benar-benar disiapkan logistiknya sendiri. Kalau perlu bawa beras untuk dimasak, yang jelas harus bawa kompor dan gas. Untuk gasnya sendiri kan nggak nyewa ya, kecuali isi ulang dan beli. Kalau saya sendiri ini kan nggak punya adanya, jadi nggak bisa refill atau isi ulang. Kalau isi ulang punya wadahnya itu 10.000 di tempat rental saya tadi. Kalau saya beli utuh itu 20.000 gas untuk masak kompor petualang kayak gini ya teman-teman. Nanti bisa dibandingkan di tempat kalian masing-masing ya teman-teman. Ini proses masak biasa ditemani dengan, jangan salah paham dulu ya teman-teman, ini adalah pasangan saya sudah sah yang kita bertujuan untuk menikmati alam. Kalau kalian sudah berumah tangga bisa diajak untuk bermalam, camping, berwisata ya, sangat nikmat sekali ya teman-teman. Bisa memperbarui komunikasi kita ketika sudah rumah tangga sudah mulai gak ada komunikasi ya, kita bisa ajak berpetualang di sini di Ranu Regulo. Matang. Sambil menunggu oseng kangkungnya jadi ya, kita tunggu aja. Ini sudah matang dan kita mulai menikmati makan malam ya teman-teman. Sungguh nikmat. Selamat makan teman-teman, selamat menikmati. Cukup sederhana sekali. Kalau kalian tidak ingin ribet, kalau membawa logistik ya sesimpel mungkin. Bisa bawa nasi dari rumah terus dibungkus dibawa ke lokasi untuk camping. Nanti untuk lauknya bisa masak sendiri, bisa pakai mie atau pakai sayuran, terserah, biar tidak memberatkan tas bawaannya. Soalnya kan perjalanan jauh teman-teman, kita bisa memperhitungkan sendiri lah beban berat kita yang akan kita pikul. Ya sangat nikmat lah dengan kesederhanaan, pokoknya menikmati alam sambil santap malam. Nah, ini sudah kenyang ya teman-teman, sudah mulai gelap, dan ini di depan tenda saya ini baru ada yang datang ya malam-malam. Lah ini mau mendirikan tenda. Cukup riuh ya, kalau datang malam-malam itu serba nggak kelihatan. Nanti masang pasaknya gimana, masang tendanya gimana, belum lagi pasti kemungkinan hujannya itu, turun hujannya itu besar ya kalau malam itu habis maghrib itu.
Pagi pun tiba ya teman-teman, ini matahari mulai muncul bersinar dan ditunggu semua orang. Tadi jam 4 pagi sudah ramai pada bangun untuk menunggu berfoto-foto di pinggir Danau Ranuregulo. Sangat epik sekali ya teman-teman. Dan ini adalah tempat ikonnya di Ranuregulo. Kita kalau pengen foto di situ ngantri ya teman-teman. Tadi pagi ya ngantri gitu. Dan ini sudah perjalanan pulang ya teman-teman. Kita kembali lewat Malang, karena kalau lewat Lumajang Probolinggo itu memakan waktu sekitar 6 jam katanya Kang parkirnya tadi. Kalau lewat Malang kembali lagi dari awal, dari jalur awal itu ya sekitar 3 jam lah, 3 jam lebih kalau istirahatnya kebanyakan ya teman-teman, sambil menikmati pemandangan Gunung Bromo, lautan pasir ya teman-teman. Kalau sempat ya foto-foto lah buat kenang-kenangan gua atau sama temen kalian. Ya tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesempatan kita selalu banyak dan rezeki ya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga menikmati hari libur kalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.